Baik, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam. Hari ini bergabung dengan saya Kak Wiwi dari seksi KKI Bina Iman Anak Katedral Bogor. Nah, untuk di hari ini juga sudah bergabung dengan kita ada Kak Riris. Kak Riris adalah selaku dari salah satu seksi materi di salah satu timnya KKI Katedral Bogor. Nah, untuk tema AAP 2023 adalah kita diutus berdialog dan bertoleransi. Tentunya dari kategori Bina Iman Anak itu punya sesuatu hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita akan memberikan pemahaman materi untuk adik-adik kita. Jadi tentunya adalah pembimbingan materi ini sangat diperlukan untuk pendamping supaya bagaimana caranya untuk bisa diterima oleh adik-adik, baik dari segi cerita, aktivitas, dan juga lagu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita kenal dulu sama Kak Riris. Halo Kak Riris, selamat malam. Hai, Shalom. Selamat malam, Kak Wiwit. Halo, Ya, selamat selamat malam malam, Papa juga. Mama. Selamat malam, kakak-kakak pendamping dan tentunya adik-adik sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Nah, baik, untuk materi kami serahkan kepada Kak Riris. Baik, terima kasih Kak Wiwit. Seperti tadi Kak Wiwit di awal sampaikan bahwa tema AAP kita pada tahun 2023 ini adalah kita diutus untuk berdialog dan bertoleransi. Nah, eh, Papa Mama, kakak-kakak pendamping, dan tentunya adik-adik, sebenarnya kita semua pasti udah tahu nih, berdialog tuh seperti apa, bertoleransi itu seperti apa. Tapi terkadang kita lupa untuk mencontohkan secara langsung kepada anak-anak atau adik-adik kita. Sering sekali tuh ya, sekarang itu kita bertoleransi sebagai orang dewasa, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mencontohkan secara langsung kepada adik-adik atau kepada anak-anak bagaimana sih cara berdialog yang baik, gimana sih cara bertoleransi itu. Nah, itu yang ternyata gereja menyoroti hal itu. Ternyata gereja melihat hal itu dan itu sangat-sangat sangat-sangat baik untuk adik-adik Bina Iman memahami dan nanti boleh mempraktekannya secara langsung. Nah, jadi seperti tadi Kak Wimit bilang, ada 3 pertemuan di mana pertemuan pertama itu kita akan diutus. Nah, diutus seperti apa? Jadi temanya adalah gereja diutus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Itu untuk pertemuan yang pertama. Nah, seperti apa diutusnya? Duh, kayaknya kalau adik-adik bingung kali ya. Duh, diutus tuh gimana sih? Disuruh pergi gitu? Atau disuruh mengabarkan sesuatu begitu? Atau gimana? Jangan bingung, jangan susah-susah, karena dengan kita berlaku sebagai anak Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang diutus. Diutus ke lingkungan sekitar, di keluarga, di teman-teman, di sekolah, di bina iman, di gereja. Nah, itu kita sudah menjadi orang yang diutus. Seperti apa sih yang diutus itu? Tentunya orang yang diutus nggak mungkin dong orang yang marah, orang yang berantem, orang yang membuli. Nggak mungkin kan? Nah, jadi orang yang diutus adalah orang yang menunjukkan kebaikan sebagai anak terang atau anak Tuhan Yesus. Nah, untuk dia sendiri, seperti biasa, akan ada aktivitas, cerita, lagu tentunya. Seperti kasbia, kalau kita pertemuan, kita pasti bernyanyi, bergerak, menari, melompat,
terus juga bercerita. Jangan lupa kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau Bia, bagaimana cara kita diutus itu tergambar dari lagu. Lagu-lagunya bisa kakak-kakak, papa, mama, adik-adik bisa bersama-sama menyanyikan. Dengar dia panggil nama saya. Siapa yang memanggil? Tuhan. Yes, benar. Tepuk salut untuk kami. Kak Bia ya. Salut. Jempol, 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 jempol. jempol. Salut. Salut. Nah, bisa dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Untuk lebih menarik dan bersemangat, adik-adik boleh berhadap-hadapan, dibuat dua kelompok. Boleh laki-laki dan perempuan, lalu nanti sambil menyanyikan lagu dan bergerak, kita bisa sambil bermain games. Bagaimana caranya? Anak perempuan bisa maju dan menyanyikan lirik. Dengar dia panggil nama saya. Sambil mengatakan kepada anak laki-laki, "Hei, Tuhan Yesus memanggilmu loh." Lalu anak laki-laki menjawab, "Dengar dia panggil namamu." Kepada anak perempuan. Anak laki-laki juga mau bilang ke anak perempuan, "Hei, kamu juga dipanggil Tuhan Yesus loh." Nah, saling bersaut-sautan sampai akhir laguku jawab ya, ya, ya. Demikian. Itu sambil menyanyikan lagu, bergerak, sambil bermain games. Di akhir boleh dilihat siapa yang paling bersemangat, siapa yang paling kreatif untuk mewartakan dan menjadi utusan menyampaikan ke temannya, "Hei, Tuhan Yesus sedang memanggilmu." Nah, seperti itu khasnya anak dia. Nah, lalu untuk cerita sudah pasti kita lihat di dalam pertemuan yang pertama itu tentang Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Nah, ini juga boleh nanti dinyanyikan di pertengahan atau di akhir pertemuan pertama, yaitu 12 rasul. Ada tuh lagunya. Pasti adik-adik hafal semuanya. Kakak-kakak pendamping hafal. Papa mama ikut bernyanyi. Di rumah pun boleh dipraktekkan. Ke-12 rasul Yesus. Simon, Petrus, Andreas. Selanjutnya sampai Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Begitu. Nah, itu bisa dijadikan games juga oleh kakak-kakak dalam mendampingi adik-adik. Seru-seruan dengan adik-adik. Itu untuk pertemuan yang pertama. Nah, boleh juga di pertemuan pertama kita sertakan aktivitas. Aktivitasnya apa sih? Dari tadi kita sudah beraktivitas loh. Sudah, boleh ditambah lagi. Dengan apa? Ada membuat gereja dari kertas origami, dibuat sekreatif mungkin. Boleh kelas kecil, boleh membuat kelas besar, boleh membuat juga. Lalu membuat pembatas buku atau pembatas Alkitab yang berupa gambar malaikat. Atau boleh juga gambar gereja, boleh? Boleh dijadikan pembatas buku atau pembatas Alkitab. Dibuat sekreatif mungkin. Boleh, silahkan. Nah, itulah kira-kira gambaran AAP untuk pertemuan pertama. Yang pasti, jangan lupa bahwa yang mau kita sampaikan kepada adik-adik atau anak-anak kita adalah apa? Soal apa ya tadi? Perutusan. Apa itu perutusan? Nah, perutusan itu adalah kita diminta Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
di sekolah, di gereja, di keluarga, maupun di Bina Iman Anak. Jadi gereja diutus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Sudah pasti dong kalau keselamatan tidak mungkin sesuatu yang jahat, tetapi sesuatu yang baik dan benar. Nah, itu untuk AAP yang pertama. AAP yang pertama lengkap dengan lagu-lagunya, aktivitasnya, dan cerita 12 murid Yesus. Lalu, untuk pertemuan yang kedua, itu temanya adalah apa ya temanya ya? Temanya adalah gereja yang berdialog. Hmm, Tapi membingungkan lagi ya. Apa ya itu dialog? Dialog adalah berkomunikasi, bercakap-cakap, bertemu dan mengadakan percakapan. Nah, seperti apa ya? Mungkin adik-adik ada yang berpikir, sepertinya aku tiap hari berdialog, tiap hari aku ngobrol sama teman aku, ngobrol sama papa mama, ngobrol lewat handphone, mabar, main bareng, teleponan dengan teman. Itu salah satu bentuk dialog. Tetapi dalam pertemuan AAP yang kedua, apa sih yang dimaksud gereja yang berdialog? Dialog seperti apa ya? Nah, gereja yang berdialog adalah gereja itu siapa? Gereja itu adalah kita. Gereja itu adalah adik-adik. Kita semua adalah gereja. Terus berdialog seperti apa ya? Tentunya seperti pertemuan pertama tadi. Berdialog yang baik. Berdialog sebagai anak terang. Berdialog sebagai anak Tuhan Yesus. Nah, di sini ada bacaan Injil yaitu dari Yohanes 2 ayat 3. Tentang apa sih? Tentang apa ya? Adik-adik sudah terbiasa buka Alkitab kan? Nah, Yohanes 2 itu adalah tentang sorry, Yohanes 3. Ayo, ada yang perhatikan nggak nih? Nah, Yohanes 3 itu tentang apa sih? Tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Eh, siapa ya Nikodemus itu? Nikodemus itu adalah seorang Farisi. Nah, bercakap-cakap tentang apa ya Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Nikodemus banyak bercakap-cakap tentang bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Padahal orang Farisi tidak menyukai Yesus. Tetapi kenapa ya Nikodemus dan Yesus bisa berdialog, bercakap-cakap, bertemu bersama, ngobrol? Kalau adik-adik, anak-anak sekarang, mungkin nongki-nongki ya, nongkrong bareng, mabar bareng. Nah, itu salah satu bentuk dialog. Nah, Nikodemus yang orang Farisi bisa bercakap-cakap dengan Yesus, di mana orang Farisi tidak menyukai Yesus, tetapi mereka bisa bertemu dan bercakap-cakap. Itulah yang dinamakan dialog. Padahal mereka tidak saling menyukai ya. Adik-adik, kalian punya nggak temen yang kalian kesel banget liatnya? Sebel banget. Bisa ya? Aku nggak suka sama dia, tapi aku harus ngobrol sama dia. Ayo, bisa tidak? Nanti setelah mendengarkan AAP ini, adik-adik berbaikan kembali ya, mencoba untuk ngobrol dengan teman yang mungkin adik-adik kesel lihat mereka. Oke? Nah, itu adalah cerita di pertemuan AAP yang
kedua, itu adalah firman Tuhan tentang gereja yang berdialog, tentang Nikodemus yang berdialog, berbicara, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu untuk aktivitasnya, adik-adik bisa menggambar atau mewarnai. Nanti kakak-kakak pendamping boleh memberikan lembaran kertas yang ada gambar Nikodemus berdialog dengan Tuhan Yesus. Atau tentang para pemuka agama yang bertemu dan berbincang-bincang. Nah, lalu setelah beraktivitas dengan menggambar atau mewarnai, ada juga nih aktivitas yang lain. Untuk kelas besar, mungkin bisa dengan bermain. Seru ya kalau bermain. Bermain games. Bermain games, salah satunya adalah games kakak berkata. Nah, itu kan ada dialog, ada komunikasi. Kakak-kakak berkata sesuatu, adik-adik mengikuti. Atau sesama adik-adik bisa berdialog dalam games. Bagaimana ya caranya? Nih, Kak Riris kasih tahu ya. Ada satu games favorit Kak Riris. Mungkin nanti kakak-kakak dan adik-adik bisa bermain bersama. Dengan cara bentuklah satu tim, lalu nanti salah satu adik ditutup matanya dengan kain. Ada satu temannya yang mengarahkannya. Mengarahkan untuk apa? Untuk mengambil kertas yang sudah berisi kata-kata dari firman Tuhan yang dibacakan hari itu. Nah, teman yang lainnya, mereka membantu untuk menyusun kata-kata tersebut. Adik yang ditutup matanya hanya mendengar suara teman yang menuntunnya untuk mencari kata yang disembunyikan, kertas yang disembunyikan. Jadi tidak boleh mengintip, tidak bisa mengintip karena ditutup matanya. Nah, itulah salah satu bentuk dialog, bekerja sama dalam tim. Oh iya, Kak Riris lupa. Tentunya dalam setiap pertemuan pasti ada apa? Ada yang tahu? Ada lagu. Lagu apa? Ada lagu ya Kak Wiwit, ada lagu adik-adik. Salah satu lagunya ada lagu Di Sini Teman, di Sana Teman. Gimana ya lagunya? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Nah, jadi adik-adik dari kecil sudah diberikan pemahaman bahwa oh iya ya, nggak ada tuh bully-bulian, tidak ada tuh musuh-musuhan. Yang ada semua apa? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semuanya teman. Itulah lagu-lagu, salah satu lagu yang bisa kita nyanyikan di pertemuan AAP yang kedua. Tentang apa? Tentang gereja yang berdialog. Ingat ya, sudah pasti kalau gereja berdialog tidak mungkin tentang sesuatu yang jahat atau bergosip. Tenot. No, tidak boleh ya. Dialognya adalah dialog yang baik tentunya sebagai anak Tuhan Yesus. Baik, itu pertemuan AAP yang kedua. Kita lanjut ke pertemuan AAP yang ketiga. Ketiga apa sih, tentang apa ya? Pertemuan ketiga ini adalah tentang gereja yang bertoleransi. Aduh, tadi udah dialog, sekarang toleransi. Apalagi ya itu toleransi? Nah, toleransi adalah menerima semua perbedaan, menerima semua keragaman.
Adik-adik, coba nih perhatikan di sekolah atau di lingkungan atau di gereja atau di bina iman. Apakah semua satu suku dengan adik-adik? Tidak. Apakah di sekolah semuanya satu agama dengan adik-adik? Tidak kan? Apakah semua kulitnya sama dengan adik-adik? Tidak juga. Apakah semua matanya sama bulatnya? Tidak. Nah, semua itu adalah keragaman. Nah, keragaman itu kalau kita tidak bertoleransi atau menerima semua keragaman itu bisa berantem. Karena apa? Kamu kulitnya kok gitu? Kamu kok matanya gitu? Nah, banyak semuanya. Itulah keragaman. Tapi ingat adik-adik, di AAP yang ketiga, kita diminta untuk bertoleransi. Jadi, menerima semua keragaman itu dengan baik, dengan penuh sukacita. Keberagaman bukan untuk dijadikan perdebatan, pertengkaran, atau bahan bulian. Tidak. Tetapi kita harus bertoleransi. Nah, di pertemuan AAP yang ketiga, disampaikan bagaimana sih cara bertoleransi? Ada lagu-lagu yang bisa adik-adik nyanyikan. Ada lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Nah, udah pasti dong anak Katolik bertoleransi. Tidak membuli dan tidak memperdebatkan atau bertengkar soal perbedaan. Nah, itu salah satu bentuk toleransi dalam lagu yang akan dinyanyikan di AAP yang ketiga. Lalu ada cerita. Ceritanya soal apa sih? Macam-macam nih soal toleransi. Adik-adik pernah lihat tidak ya Bapak Uskup kita berfoto bersama pemuka agama yang lainnya? Ada para ustadz, ada pemuka agama Hindu, agama Buddha, dengan pendeta. Ada. Nanti coba adik-adik cari ya. Kalau adik-adik belum ketemu, minta tolong papa mama dan kakak-kakak pendamping untuk mencari gambar tersebut. Nah, aktivitasnya nanti bisa dengan mewarnai gambar tersebut. Atau adik-adik dalam pertemuan AAP yang ketiga bisa membuat satu karya yang menunjukkan toleransi. Ayo, seperti apa? Menunjukkan hati yang penuh kasih. Karena toleransi berasal dari hati yang penuh kasih. Kalau tidak ada kasihnya, nanti bisa berantem dong dengan yang berbeda tadi. Berbeda suku, berbeda agama, macam-macam. Tapi kalau ada hati yang penuh kasih, kita bisa bertoleransi. Adik-adik boleh membuat kelas kecil boleh membuat hati, gambar hati, lalu dihias sebagus mungkin, seindah mungkin. Kalau kelas besar, boleh membuat potongan-potongan hati atau puzzle yang nantinya berbentuk hati besar kalau disatukan. Nah, itu salah satu aktivitas-aktivitasnya. Kalau cerita, tadi soal Bapak Uskup yang bertemu dengan para pemuka agama lain. Ada juga dengan teman-teman yang berkunjung ke panti asuhan. Nah, panti asuhan itu berbagai macam suku loh adik-adik.
Di situ kita bisa belajar, kita bisa bermain bersama, melihat, oh begini toh bertoleransi. Ada juga toleransi teman-teman di sekolah. Mungkin ada dari adik-adik yang bersekolah di sekolah inklusi. Nah, di sana adik-adik akan bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus atau anak-anak yang spesial yang diberikan Tuhan. Nah, di situ adik-adik bisa bertoleransi juga. Tidak perlu terkejut, tidak perlu membuli atau menghina atau mencibir atau ya kok begitu sih kok begitu. Tidak, tetapi kita saling mengasihi, bertoleransi. Nah, begitulah AAP yang ketiga. Apa tadi temanya? Gereja yang bertoleransi. Jadi begitu ya adik-adik ya, demikiannya bahwa dalam AAP kita tahun 2023 ini kita diminta berdialog dan bertoleransi. Demikian AAP kita 1, 2, 3 sudah Kariris sampaikan dengan lengkap dengan lagu-lagunya yang bisa dinyanyikan bersama kakak-kakak pendamping dan papa mama tentunya. Jangan lupa ya, firman Tuhan didengarkan dan dibaca. Oke, selamat berAP. Hore, ya ampun. Cepet banget kayaknya ya kita malam hari ini, Kak Riris. Iya, kurang lengkap ya. Boleh nanti dilengkapi di Bia masing-masing wilayah atau Bia di gereja. Lengkap dengan semua lagu yang boleh dinyanyikan. Banyak. Benar sekali. Puji Tuhan ternyata kita dapat kesempatan untuk menyosialisasikan AAP dalam materi kategori Bina Iman Anak ini ya Kak Riris. Iya, Mudah-mudahan tujuan kita tercapai supaya materi AAP ini dapat menjangkau semua pendamping Bina Iman yang mungkin lagi kesulitan. Nanti kira-kira lagunya seperti apa ya, aktivitasnya seperti apa. Tadi penjelasan Kak Riris sangat detail. Jadi semoga mudah-mudahan kakak-kakak semua juga bisa terbantu untuk materi malam amin. hari ini. Nah, kalau tadi kita buka langsung dengan sambutan, kita akhirnya malam hari ini dengan doa penutup. Yuk, Baik, mari oke, kita berdoa. mari. Silakan. Dengan lagu dulu ya. Boleh. Yuk, satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan dua, dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cetek, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat, lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi sepuluh, ku buat berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat malam. Terima kasih hari ini kami semua, baik Kak Wiwit dan Kak Riris, sudah boleh menyampaikan materi kategori Bina Iman Anak dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Dampingi kami supaya kami dapat menjadi pendamping Bina Iman Anak yang menjadi berkat dimanapun, bukan menjadi batu sandungan. Berkatilah materi ini supaya juga dapat dikembangkan oleh semua pendamping Bina Iman Anak dimanapun juga, supaya dapat membantu mereka mencari ide-ide lainnya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga kiranya kami selalu menjadi berkat dimanapun.
Terima kasih Tuhan Yesus, dampingi kami selalu dalam kegiatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Hore, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Terima Wiwi. kasih Kak Terima kasih Riri. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.